Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat kembali dalam channel saya kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang strategi nomor 3 dari 36 strategi yang berjudul atau yang bernama membunuh dengan pisau pinjaman. Mari kita perhatikan. Apa itu membunuh dengan pisau pinjaman? Pertama, dengan tipu daya menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan, atau dengan tipu daya juga memanfaatkan orang lain untuk mencapai target yang tak terjangkau. Dengan tipu daya memanfaatkan orang lain untuk menghancurkan musuh. Jadi intinya kita memanfaatkan orang lain ya, menggunakan orang lain. Lebih tepatnya itu di luar dari organisasi kita atau di luar dari pasukan kita ya. Kalau kita gunakan organisasi, orang dalam organisasi atau orang dalam pasukan kita, namanya bukan membunuh dengan pisau pinjaman ya, berarti kita menggunakan tenaga kita sendiri ya, berarti dengan pisau kita sendiri. Supaya lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh, Laksamana Yi dari Korea melawan Jepang. Jadi saat Jepang menyerang ke Korea, ini di masa awal-awal masa keshogunan ya, Laksamana Yi selaku pimpinan tertinggi angkatan laut saat itu sangat luar biasa, sehingga angkatan laut Jepang sangat kewalahan ya, sehingga Jepang punya suatu cara atau rencana dengan membocorkan informasi bahwa armada Jepang akan berkumpul di suatu tempat di saat itu, di suatu tempat di suatu masa ya. Informasi itu dibocorkan dan akhirnya sampai ke raja terus memerintahkan Laksamana Yi untuk menyerang armada Jepang di tempat itu dan di waktu yang telah disampaikan tadi. Tapi Laksamana Yi selaku seorang angkatan laut yang sangat berpengalaman, beliau tahu bahwa ini hanya jebakan. Jadi beliau memutuskan untuk tidak menyerang. Tapi apa yang terjadi, ternyata malah Laksamana Yi membuat raja Korea saat itu marah dan dihukum bahkan sampai disiksa, dan posisinya dicopot, digantikan oleh orang lain. Ini tadi namanya membunuh dengan pisau pinjaman. Jadi pasukan Jepang menggunakan raja Korea atau pasukan Korea sendiri untuk mengalahkan atau untuk menghilangkan salah satu musuh mereka, salah satu musuh terbesar mereka ya. Ini salah satu contohnya. Contoh lain yaitu dalam perang antara Wu dan Wei, dalam perang masa 3 negara di Cina. Ini di dalam perang tebing merah ya. Pasukan Wu membocorkan informasi bahwa jenderal dari Wei, salah satu jenderal Wei adalah mata-mata dari Wu, padahal tidak. Dan kenapa informasi itu disampaikan? Untuk agar jenderal tersebut disingkirkan ya, karena jenderal itu yang paling paham lautnya, seorang jenderal seorang Laksamana juga ya, jadi harus disingkirkan bila Wu ingin menang perang, sehingga dibocorkan informasi bahwa jenderal tersebut adalah seorang mata-mata, dan ternyata berhasil. Akhirnya jenderal itu
hukum mati. Nah, ini strategi membunuh dengan pisau pinjaman. Contoh lagi dari strategi ini adalah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan ya. Bagaimana ceritanya terbunuhnya Utsman bin Affan? Yaitu ada sekelompok orang dari Mesir yang ingin mengadukan nasib mereka ya, karena mereka menganggap pemerintahan di Mesir berlaku tidak adil kepada mereka, sehingga mereka datang ke Madinah untuk mengadukan nasib mereka. Akan tetapi setelah diterima oleh Khalifah Utsman bin Affan, mereka sudah diterima dan akhirnya oleh Khalifah Utsman akan dinyatakan untuk dibantu dan meminta mereka untuk kembali ke Mesir. Tetapi dalam perjalanan saat mereka akan kembali, mereka menemukan ada orang yang berkuda sangat cepat ya. Mereka curiga dan mengejar orang tersebut dan menangkap orang tersebut. Ternyata di dalam tubuh orang tersebut ditemukan surat yang meminta agar gubernur Mesir saat itu untuk membunuh orang-orang tadi yang melapor ke sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya mereka kembali dan menyampaikan ini kepada sahabat Utsman bin Affan. Dan tentu saja sahabat Utsman bin Affan yang sama sekali tidak pernah menyuruh orang untuk mengirimkan surat tersebut menolak keras tuduhan itu ya. Akhirnya terjadi peristiwa pengepungan dan akhirnya pembunuhan Khalifah ketiga umat Islam Utsman bin Affan. Ini bisa kita lihat bahwa ada pihak yang memerintahkan tadi ya, kurir tadi untuk membawa surat tadi, dan saya yakin itu sama sekali bukan sahabat Utsman bin Affan ya. Jadi ada orang yang menggerakkan orang-orang Mesir tadi untuk membunuh Khalifah Utsman. Ini yang sampai sekarang masih belum diketahui siapa itu dalam peristiwa tersebut. Tapi ini jadi contoh dari strategi membunuh dengan pisau pinjaman. Oh ya, kita akan membahas strategi ini dalam dunia bisnis. Sebenarnya banyak sekali ya, terutama di bisnis saat ini. Google Map ya, Google Map itu mereka menamai toko, jalan itu dengan bantuan kita ya. Kita pengguna Google Map yang memberi nama toko, jalan. Nah itu jadi kita dimanfaatkan oleh Google Map ya. Nah itu jadi dan mereka mendapat keuntungan dari situ ya. Datanya dipakai, kita memang bisa buka gratis, tapi nanti mereka akan menjual ke Gojek seumpamanya atau Grab atau Uber ya. Itu jadi data yang ada itu. Terus YouTube juga sama, mereka membuat wadah agar orang bisa mengirimkan video dan mereka memanfaatkan itu dengan menjual iklan tentu saja ya. Jadi video kita yang kita kirim banyak gitu dimanfaatkan YouTube untuk mencari uang. Jadi meskipun sekarang ada share ad-nya ya, share penghasilan iklannya, tapi saya dibilang juga ini salah satu teknik itu ya. Jadi menjadikan orang lain melaksanakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan ya. Nah seperti itu, jadinya mereka kan tidak bisa menciptakan konten sendiri sebanyak ini ya, sampai berjuta-juta ya. Terus Facebook juga sama, mereka bikin wadah, kita memasang foto, status dan lain-lain, dan yang keuntungan mereka dapat yaitu dengan menjual data-data kita untuk iklannya itu dari Facebook, ataupun menjual data-data kita untuk kalau di Amerika bisa untuk kepentingan politik juga ya. Yang penting datanya bisa dijual ke siapapun. Nah itu dari Facebook. Sebenarnya bisa juga masuk di sini, banyak juga Gojek juga bisa masuk atau Grab ya, karena kalau mereka memanfaatkan
dari supir ya, atau apa itu namanya ya, sopir Grab atau Gojek gitu ya. Mungkin ada yang bilang, oh mereka kan bekerja gitu, apa dapat uang, ya benar, tapi kalau apa namanya ya tidak bisa dikatakan bekerja juga ya, sambilan mungkin lebih tepatnya, karena mereka tidak dapat tunjangan-tunjangan ataupun apa istilahnya itu, perawatan dari kendaraan mereka ya, mereka tanggung sendiri dan hanya mendapatkan istilahnya pay on demand ya. Jadi kalau kerja ya dapat bayaran ya, seperti itu ya. Jadi masuknya kerja sambilan dan keuntungan terbesar tentu saja ke perusahaan Gojek atau Grab tersebut yang bisa berlipat-lipat tergantung seberapa banyak penggunanya ya. Yaitu salah satu teknik dari strategi dari 36 strategi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.